Orang beriman nggak menunjukkan sifat lemahnya, apalagi kepada musuh. Suka-suka kalau ada musuh kita sehat-sehat aja, kita masih tetap siap sabung, kita siap tarung. Kalau depan musuh begitu, jangan kelihatan kita lemah. Bapak Ibu yang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik? Begitu Habib Rizik periksa, lalu datang wali kota ini, minta PCR juga Habib Rizik. Habib Rizik bilang saya sudah di PCR kemarin. Hasilnya besok keluar, tunggu aja hasilnya besok. Enggak, maksa mau sekarang juga. Habib Rizik bilang enggak usah. Lihat aja hasilnya besok. Dia paksa-paksa Habib Rizik, mau saya istirahat dulu ya. Istirahat. Tiba-tiba besok hasilnya positif. Langsung Habib Rizik, entah ternyata ide dari polisi, dari Polda Jawa Barat. Suruh laporin aja Habib Rizik kebohongan publik. Ini wali kota nurut, laporin polisi. Ke Habib Rizik dilaporin polisi, kebohongan publik, nurut. Subhanallah. Nggak nyangka gitu. Ada orang kayak begini akalnya bisa gimana? Nggak habis pikir. Vonis 4 tahun, divonis 4 tahun. Banding 4 tahun juga. Kasasi 2 tahun. Habib Rizik katakan ya udah. Kita tunggu aja di pengadilan akhirat. Kita tidak mencari jabatan apapun, kami ingin menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Hanya itu saja. Jadi mohon doa. Habib Rizik sampai saat sekarang ini baru tahanan kota. Dia sudah bebas, tapi bebasnya se-DKI Jakarta saja. Belum bisa ke Kalimantan. Ya, tapi kalau ternyata nanti diizinin, biasanya begitu. Jangankan ke Kalimantan, ke luar negeri aja boleh. Ada orang begitu tahanan kota. Artis-artis tahanan kota dikeluarin langsung umroh, langsung ke Amerika, ke Jepang, kemana-mana bisa. Kenapa Habib Rizik belum bisa? Ini perlakuan seperti ini, perlakuan khusus untuk Habib Rizik Syihab. Ya, hati-hati dan hati-hati. Kezoliman itu ciri-ciri Allah Ta'ala akan memberikan kemurkaannya. Stop kezoliman, hentikan kezoliman, apalagi kepada para ulama, apalagi kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, racun itu, racun. Nah, Habib Rizik itu zuriyah Nabi itu. Dia nggak cari pangkat, nggak cari jabatan. Yang dia pengen hanya lurus, hanya benar. Ya, kalau dia lakukan kezoliman kayak begini, antum mau nggak Habib Rizik ceramah di sini? Mau nggak? Mau nggak diceramah di Kalimantan lagi? Tapi sekarang kenapa nggak boleh? Berarti kan antum dizolimin. Doain ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa ya Allah, selamatkan Habib Rizik, lindungi Habib Rizik, kemudian bebaskan Habib Rizik berdakwah lagi ke mana tempat. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekarang terbukti. Doa-doa kita udah setahun kita di luar, dahsyat. Masuk Sambo, tembak anak buahnya. Caranya sama, habis tembak anak buahnya, otopsi, habis otopsi, bikin skenario, tembak sana tembak sini, untuk memfitnah si korban, seakan-akan korban ini melawan. Jadi dia ditembakkan untuk melumpuhkan, overmark namanya. Kemudian apa? CCTV dihilangkan, sama persis. Dipulangkanlah ini jenazah, disuruh keluarganya jangan dibuka lagi, langsung kuburin. Begitu. Sama persis sama 6 laskar FBI yang kami laporkan. Karena mayatnya kita nggak bisa ambil, Pak. Jadi saya minta tolong anggota DPR berapa orang itu? Ada Pak Fadlizon sama Pak Romo Syafi'i. Tolong ambilin mayat anak buah saya 6 orang di rumah sakit Mabes Polri. Diambil di lobi dari siang keluar tuh malam. Alasannya begitu, tidak boleh dimandikan lagi karena sudah dimandikan. Jangan dibuka, langsung dikuburin. Datang keluarga minta mandikan, buka lagi, wah hancur, badan udah di luar biasa. Subhanallah. Difitnah pula itu anak-anak punya senjata yang ditunjukin sama Brigjen Hendra Kurniawan itu
ada pistol sama Dudung Abdurrahman sama Fadli. Dia nunjukin pistolnya, itu pistol puluhan juta. Anak-anak ini orang miskin semua. Mana mungkin orang tuanya bilang kepala gua makan aja susah. Dibilang punya pistol, dari mana itu? Harga puluhan juta lagi. Bohong. Besok berubah, besok alasan berubah. Kita nggak kenal nih yang namanya Sambo, siapa nih Sambo, nggak kenal. Tahu-tahu Sambo memerintahkan anak buahnya di Propam Mabes Polri untuk periksa polisi-polisi yang terlibat menembak 6 laskar FPI. Ada pelanggaran hukum atau enggak? Dipimpin oleh Brigjen Hendra Kurniawan tuh yang kayak Cina. Dia yang pimpin, lalu dia kasih laporan. Siap Jenderal, tidak ada yang melanggar. Anak buah kita polisi sudah benar menembak. Bayang. Nembak, udah benar. Sehingga di pengadilan dibenarkan, lalu nggak ditahan, dan seterusnya. Pengadilan dunia boleh bilang begitu, saudara. Emang CCTV-nya Allah di mana? Di kanan kiri kita ada raqib atid, merekam sirran wa alaniyah, apa yang ada terbesit dalam hati dan yang zahir semua nanti akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakim-hakim Anda boleh buat pengadilan abal-abal di dunia, nanti di akhirat pengadilan Allah yang akan hak terbukti di hadapan kita semua. Hati-hati saudara, dan terbukti Mas. Sambo kena CCTV yang ini. Kalau model kita nih, misalnya gini, kami ini balas dendam misalnya, mustahil Pak kita bisa tahu siapa yang megang CCTV. Kasus Sambo kebongkar, yang nyabut CCTV-nya Sambo, termasuk dia yang olah CCTV-nya kilometer 50. Subhanallah, ketahuan orangnya, kebuka, jadi novum baru akan terangkat saudara sekalian. Subhanallah. Ini kita bisa lihat ya, sempurna banget gitu ya. Ini kalau bukan Allah yang bikin, mustahil Anda nggak bisa. Mustahil. Kita nggak punya kemampuan. Siapa ini yang ngutak-ngatik CCTV? Kok bisa Komnas HAM menghitung CCTV sekian ribu CCTV Komnas HAM bisa punya? Tapi Komnas HAM bisa nggak tahu ini CCTV yang di kilometer kejadian itu kemana CCTV-nya? Komnas HAM nggak mampu. Kemarin kejadian Allah yang buka, bukan kita, saudara. Jadi hati-hati. Pembalasan terjadi, Bu. Allah nggak diam, saudara. Doa-doa kita semua diijabah, tapi ada waktunya pas sesuai dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanya saya di sini dukung Kapolri Sigit Sulistyo untuk bersih-bersih di tubuh Polri. Bersih-bersih dah. Ya, Satgasus itu dibangun ya sama Pak Tito Karnavian dulu, tujuannya apa? Tolong diperiksa itu. Audit itu tujuannya apa? Duitnya dari mana? Karena itu duit judi yang banyak di situ masuk. Ayo diperiksa. Nggak lama narkoba lagi. Bintang 2 juga, bandar narkoba. Masya Allah. Ayo bersih-bersih mafia ya. Tadi kasus Sambo ini baru jantungnya kilometer 50, belum otaknya on progress. Di jalan nih sekarang proses, insya Allah kena otaknya, tapi semua Allah yang melakukan. Kalau kita nggak bisa buat apa-apa, tetap kita ibadah, tetap kita menyeru kepada Allah Ta'ala, dan tetap kita berdoa. Insya Allah Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya Maulid Nabi yang kita adakan pada malam hari ini, saya ingin ingatkan, yuk mari sama-sama kembali kita, semangat kita, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Yuk mari kita perkuat iman dan takwa kita. Semakin kita suri tauladan Nabi Muhammad SAW dalam berjuang, dan kita tetap fokus. Apa yang terjadi? Setiap malam saya bincang-bincangnya, diskusi. Habib, nih apa nih hikmahnya nih kita nih? FPI dibubarin, kita dipenjarain. Apa nih hikmahnya nih, Habib? Anak laskar kita mati, 6 orang ditembak.
Ini gimana nih? Padahal banyak bener orang yang doain kita nih. Yang doain ini bukan 100-200 orang, bukan ribu-ribuan orang. Mungkin jutaan orang doain kita. Tapi kenapa ya kita bisa begini? Habib Rizik katakan begini. Ustaz Soji, ini hikmah. Jadi Habib Rizik katakan, kita mau penjara aja, kalau udah takdirnya penjara, udah takdirnya mati. Yang penting umat nih aman dari murka Allah. Itu pesan yang saya tidak bisa lupakan dari Habib Rizik buat kita. Tetap amar ma'ruf nahi munkar dalam kondisi apa. Disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita, saudara. Jangan cerita, mau cerita perubahan tapi duduk-duduk enak-enakan. Jangan cerita perubahan tapi mau enak-enakan AC, ya, dan kursi empuk, lalu cerita perubahan. Mau lawan ini kezaliman, lawan ini kesesatan tapi mau enak-enakan. Jangan cerita, lihat nabinya kayak apa. Berdarah-darah cukup sebagai pelajaran buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyuna al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para habaib selaku zurriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru selaku pewaris ilmu, akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami tak kami sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa dalam lindungan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam penghormatan saya sampaikan wabil khusus kepada tuan guru kita Ustaz Didit beserta seluruh keluarga besar DPD FPI Kalimantan Timur Front Persaudaraan Islam. Kita doakan semoga beliau tetap diberikan keistiqomahan, kekuatan, dan senantiasa teguh bersama dengan segenap para guru-guru yang lain dalam keteguhan membawa ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, aparatur pemerintahan, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, adik-adik sekalian, hadirin wa hadirat rahimakumullah.
Di kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, di dalam perayaan Maulid Nabi saat sekarang ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi di tempat ini dengan sukacita. Terlebih-lebih saya dengan rasa gembira bisa berjumpa kembali ke Kalimantan Timur ini setelah cukup lama terpotong dengan Covid. Silaturahmi kita sempat tawakuf sementara, ditambah lagi kemarin sempat ikut mondok bersama-sama Habib Rizik di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Alhamdulillah, nggak disangka-sangka bisa kembali lagi ke tempat ini. Satu kebahagiaan tersendiri buat saya, dan semoga kita semua yang ada di tempat ini senantiasa terpaut hati kita satu kesatuan, terpaut dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian, banyak sekali cara-cara yang dilaksanakan dalam melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, di mana ketika beliau ditanya kenapa melaksanakan puasa Senin dan Kamis, untuk yang Seninnya beliau katakan fihi wulidtu, di hari Senin itu aku dilahirkan, maka aku ingin amalku naik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala saat aku berpuasa. Kamis juga saat amal naik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal mingguan dibawa dalam kondisi berpuasa. Subhanallah. Dari hadis di atas bahwa Nabi melaksanakan Maulid Nabi ini, merayakan kelahirannya, mensyukuri kelahirannya dengan berpuasa setiap pekan. Maka kalau kita umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di mana tempat, baik itu setiap hari ataupun setiap waktu, adalah satu kewajaran, di mana kita akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, betapa indahnya Maulid Nabi ini dirayakan di setiap pelosok penjuru negeri yang modelnya baca rawi. Dimulai sejak kapan adanya baca sejarah? Dimulai sejak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang pertama kali memerintahkan orang berkumpul secara seremonial seperti kita ini, berkumpul di malam 12 Rabiul Awal di setiap pemerintahan Islam. Jadi di pusat-pusat pemerintahan Islam, kalau kita lihat dulu di kesultanan-kesultanan, malam 12 Rabiul Awal serentak pasti ada pembacaan sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak terkecualinya di Mesir, di Sudan, di Afrika, di Suria, di negeri-negeri Islam semuanya, tak terlepasnya di Indonesia juga. Ya, kalau yang dulu sudah ada Kesultanan Islamnya, itu akan malam 12 Rabiul Awal mereka akan baca. Kenapa demikian? Karena di zaman itu, dari sebelumnya tentunya, sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, banyak sekali dalam kondisi umat Islam saat itu, pemimpin-pemimpin umat Islam banyak terpecah belah. Mereka itu banyak yang kena hubbud dunia, penyakit cinta dunia. Akhirnya dari mereka ini banyak yang berebut kekuasaan,
Karena enaknya jabatan, enaknya kekuasaan, akhirnya berebut mereka. Begitu berebut, mereka melupakan dasar-dasar prinsip-prinsip agama, yang akhirnya apa? Mereka lupa akan penyakit batin mereka. Akhirnya hilang kewaraan, hilang sifat ukhuwah, hilang prinsip-prinsip keimanan. Akhirnya muncul cinta dunia, banyak maksiat, muncul permusuhan, berebut dunia. Tak terelakkan kebencian di tengah-tengah pemimpin umat Islam terjadi. Saat itu tentu para ulama bangkit, para ulama bangun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena tidak bisa membiarkan kemunkaran terjadi begitu lama, begitu banyak dan membahayakan. Akibatnya para ulama banyak menyampaikan dakwah, banyak menyampaikan hizbah, mencegah kemunkaran penguasa, diingatkan, diluruskan. Akibatnya apa? Kalau pemimpinnya diingetin, dia nerima, bagus. Yang paling parah kalau diingetin justru ngelawan. Ternyata penyakit hatinya udah kronis, dikasih nasihat justru ngelawan. Akibatnya banyak ulama saat itu dibungkam.